Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketemu lagi di Sabab Seru. Kali ini kita akan membahas tentang pembagian potongan dari jalan. Ya, kali ini kita akan membahas salah satu contohnya adalah jalan arteri. Ya, jalan arteri ini kurang lebih biasanya luas jalannya, lebar jalannya itu 8 meter ya, kita bisa lihat di sini. Ya, agak terbilang luas karena memang jalan arteri itu merupakan jalan utama penghubung suatu kawasan ke kawasan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu pengertiannya. Ya, di sini ada beberapa bagian yang tentu saja akan saya jelaskan sehingga teman-teman dapat mudah memahami tentang bagian-bagian dari jalan. Nah, untuk lebih memahami di sini saya sudah sediakan contoh dari penampang melintang dari jalan sehingga kita bisa lihat, kita posisikan diri kita berada di depan jalan tersebut. Oke, lanjut kita masuk ke penjelasan. Nah, di sini ada tipikal pembagian yang akan saya jelaskan pertama kali, yaitu adalah ruangnya. Nah, di sini ada rumaja, ada rumija, ada ruasja. Di beberapa katalog atau pembagian dan juga pengertian dan juga pendapat para ahli ada juga yang menyebutnya damaja, damija, dan duasja. Dan dawasja maksudnya, yaitu adalah daerah ya. Kalau gini kita pakai RU yang merupakan akronim dari ruang ya. Yang pertama kita bahas adalah rumaja. Ya, rumaja, ruang manfaat jalan. Nah, segala bentuk yang dimanfaatkan dalam jalan tersebut itu masuk ke dalam kategori rumaja. Nah, apa saja yang ada di rumaja kita akan bahas setelah penjelasan dari beberapa tipikal ruang ini. Kemudian ada rumija, ya, ruang milik jalan. Nah, tentu saja include dari rumija adalah di dalamnya ada rumaja. Ya, kemudian ada ruasja, ruang pengawasan jalan. Include di dalamnya tentu saja ada rumaja dan juga rumija. Nah, teman-teman sekalian harus tahu ya, sehingga tidak ya ini ilmu penting sehingga kita bisa tahu dan memahami. Ya. Oke, lanjut. Kita ke rumaja, ruang manfaat jalan. Di sini tentu saja kita ke jalan utama. Iya, jalan utama tentu saja memiliki jalan. Kalau tidak memiliki jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan ataupun manusia, maka itu bukan jalan. Iya. Itu bisa jadi pekarangan, rumput, atau bahkan bangunan. Iya. Sesuatu yang tidak merupakan jalur, berarti dia bukan jalan. Nah, di sini ada jalur lalu lintas utama. Ya. Jalur lalu lintas utama di sini kita lihat ya. Ini jalurnya yang tentu saja di aspal. Ya, kita lihat di sini. Ya, ada dok mobil di sini. Ya. Ini ada jalurnya, yaitu jalur lalu lintas. Di sini dibagi lagi menjadi dua. Ya, kanan kiri, bukan satu lajur, tapi dua lajur, kanan dan kiri. Dari arah gambar subjek ini. Oke, kita lihat di sini. Oke, yaitu lajur lalu lintas. Oke, seperti biasa kalau di Indonesia itu kita pakai lajur sebelah kiri. Ya. Di beberapa negara di Eropa di barat itu lajurnya sebelah kanan. Ya, itu hak masing-masing negara ya. Kita sebelah kiri. Ya. Mobil sebelah kiri, motor ke sebelah kanan. Tapi di kota kita motor diutamakan di sebelah kiri dan mobil menepi ke sebelah kanan. Oke. Ada dua lajur, yaitu lajur kiri dan lajur kanan. Kemudian setelah lajur itu ada beberapa bagian tentunya. Ya, yang pertama setelah lajur itu ada bahu jalan. Ya, bahu jalan. Ini biasa digunakan mobil untuk beristirahat atau mobil yang mengalami gangguan operasional sehingga tidak dapat berjalan, mobil mogok dan lain sebagainya.
itu biasanya ke bahu jalan. Bahu jalan di kota kita biasanya itu rumput. Ya, tapi ada beberapa juga di beberapa kota bahu jalannya itu memang aspal, disediakan daerah yang agak menjorok ke kanan kirinya sehingga mobil dapat mendirikan tanda silang pengaman segitiga untuk memperbaiki mobilnya. Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya, itu adalah ruang sekap. Ya, itu biasa dari bahu jalan menuju trotoar atau menuju ke saluran drainase. Oke. Ya, kita lanjut ke bagian utama dari hak pejalan kaki nih, yaitu trotoar. Nah, trotoar ini ada beberapa tipikal. Ada memang trotoarnya berpisah dari saluran, tapi di kota kita yang lebih dominan adalah saluran berada di bawah trotoar. Iya, ini terbilang bagus karena memanfaatkan sehingga tidak terlalu banyak bagian dari tanah yang terambil, sehingga area jalan dapat terpakai dengan maksimal. Ya, di bawah ini ada jalur untuk air irigasi dan juga jalur untuk pipa, kabel dan lain sebagainya. Ya, biasa kita lihat bahwasanya ada saluran kabel Telkomsel, pipa dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya ada saluran khusus, tidak masuk ke saluran irigasi. Sehingga ketika banjir, air dapat melalui drainase ini dengan baik. Oke. Lanjut ke jalur hijau. Ya, jalur hijau ini biasanya pembatas ya dari trotoar menuju ke area yang memang sudah masuk ke dalam milik perseorangan atau milik negara berupa bangunan. Ya, jalur hijau ini saya rasa harus ada karena memang untuk mempercantik, ya, memperindah juga memperbaiki dari kondisi jalan yang memang sudah diaspal dan kurang rerumputan. Ya, jalur hijaunya. Kemudian di sini ada GSB. Apa itu GSB? Yaitu garis sempadan bangunan. Ya, ini kurang lebih 6, 7, 8 meter dari bangunan menuju rumija, yaitu ruang milik jalan. Harus ada ini. Jadi tidak boleh sebenarnya bangunan itu berada langsung di batas rumija. Ya, seperti itu. Oke, untuk bagian dari tengah ke kanan, tengah ke kiri itu kurang lebih sama. Kita masuk ke rumija, ruang milik jalan. Ruang milik jalan ini dari median center line tengah tepat di tengah jalur lalu lintas hingga ke batas jalur hijau itu merupakan ruang milik jalan. Jadi tidak boleh dioperasionalkan, tidak boleh dialokasikan untuk diberdirikan bangunan di atasnya. Iya. Sehingga rumija mencakup rumaja dan juga jalur hijau. Oke, sampai di sini mengerti ya? Oke, kita lanjut ke ruasja. Di sini ada ruang pengawasan jalan. Di ruang pengawasan jalan ini masuklah GSB tadi, garis sempadan bangunan. Sehingga di ruang pengawasan jalan ini sepanjang GSB tidak boleh ada bangunan sebenarnya. Tapi banyak karena perencanaan yang kurang matang sehingga ketika pelebaran jalan ada beberapa bangunan yang memang tepat sekali berada di tepi jalan. Nah, itu sangat disayangkan sekali sehingga ada beberapa perlakuan yaitu dengan membeli bangunan itu sehingga barulah mendapatkan perluasan untuk mendirikan GSB sehingga sesuai dengan standar. Kenapa? Ini harus dilakukan karena kita tidak tahu mobil yang bergerak laju dengan kecepatan yang maksimal itu jika bangunan berada tepat di sisi jalan, contohnya di sini nih. Nah, berada tepat di tepi bahu jalan, ketika ada mobil yang memang berada di luar kemungkinan untuk mencapai keselamatan pemilik jalan, ini bisa terjadi kecelakaan yang luar biasa.
menabrak bangunan yang ada di bahu jalan. Sehingga rekayasa seperti ini sangat diperlukan. Ada batas aman di sini. Bahkan sekarang kiri kanan jalan itu diberikan batasan yang memang tinggi sehingga dapat mengurangi kecepatan laju mobil untuk menembus ke sisi kanan kiri jalan. Nah, seperti itu teman-teman, kurang lebihnya. Jika ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe tentunya. Semoga bermanfaat. Ya. Sampai jumpa di Sabab Seru. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.